Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas ya, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan episode kehidupan kita di dunia yang fana ini. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk menunaikan sholat zuhur secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian, dan mudah-mudahan hadirnya kita ke majelis yang mulia ini benar-benar dijadikan pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menemukan satu data dari Al-Fara Research Center yang dirilis di dataindonesia.com. Yang menarik adalah bahwa angka kecemasan generasi Z atau Gen Z ini itu melampaui generasi milenial dan generasi sebelumnya. Data ini memperkuat fenomena yang ada di sekitar kita saat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Salah satu ujian dan tantangan kehidupan yang dihadapi oleh manusia modern saat ini adalah kecemasan atau depresi atau kesehatan mental. Jadi sederhananya sekarang ini banyak orang stres lah. Dengan kemajuan teknologi, alat komunikasi, dan banyak kemudahan sebenarnya yang kita alami di masa kita saat ini. Tapi ternyata dengan kemudahan itu justru banyak orang mengalami depresi, ya, kesehatan mentalnya terganggu. Maka kalau kita baca berita di medsos atau di televisi, ada salah satu keluarga yang terjerat pinjol kemudian harus mengakhiri hidupnya bersama-sama, bunuh diri, ada orang yang kemudian meninggalkan keluarganya karena sudah berkali-kali didatangi debt collector dan seterusnya, itu ya. Banyak orang stres, apalagi pasca pemilu ini ternyata informasinya rumah sakit jiwa ini penuh, itu kan, caleg-caleg yang gagal itu. Tapi sebenarnya kalau kita membaca sejarah perjalanan hidup Rasulullah, para sahabat dan seterusnya, sunnatullahnya itu manusia itu ya tidak akan bisa terlepas dari ujian ya. Jadi tidak ada manusia itu yang ketika dia masih ada di muka bumi itu dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada. Jadi semua ini sebenarnya kita semua ini sedang berjuang menghadapi ujiannya masing-masing. Kalau ada saudara kita, rekan kita yang terlihat bahagia, ya itu karena ujiannya di skip kan, tidak dipublikasikan di media sosial. Yang dipublikasikan ya yang senang-senang kan. Tapi kan kita tidak tahu ujian apa yang sedang dihadapi, ujian apa yang sedang Allah berikan kepadanya. Nah, kalau kita ingin bagaimana agar kesehatan mental kita ini terjaga, tidak sampai depresi dalam menghadapi ujian kehidupan ini, ya kita merujuk kepada bagaimana dulu Rasulullah itu mengelola kesehatan mentalnya. Jadi kalau kita punya masalah, punya ujian, ya yang dihadapi Rasul pun kan demikian, bahkan bisa jadi lebih berat. Nah, ternyata Rasulullah itu dalam sebuah riwayat ketika beliau dalam kondisi galau, suntuk gitu ya, bad mood katakan. Jadi Rasul pun ya pernah mengalami bad mood kan begitu ya.
Yang dilakukan Rasul itu apa kira-kira? Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, dicurahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya sederhana, kita ini orang-orang beriman, healing kita itu sebenarnya sangat sederhana. Seberat apapun ujian yang kita hadapi, tuntunan Rasulullah, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sejenak iktikaf di masjid, itu sebenarnya secara tidak langsung menjaga kesehatan mental kita. Nah, selain yang dilakukan Nabi tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita ingin sejenak mentadabburi. Ada satu doa yang diwariskan oleh Nabi dalam sebuah hadis, yang mana kalau doa ini kita amalkan, sekaligus doa ini kita jalankan, kita implementasikan dalam kehidupan, tidak hanya dibaca tapi diamalkan, jaminan Rasulullah SAW, seseorang itu akan diberikan kedamaian batin, ketenangan jiwa, atau kalau dalam bahasa yang agak keren itu inner peace, Pak. Ya, inner peace, bukan inner beauty, inner peace. Bagaimana mendapatkan inner peace itu? Kalau dalam tuntunan Al-Quran jelas. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Jadi dalam Quran itu ada istilah sakinah. Sakinah itu bisa berarti kedamaian, ketenangan, ketentraman, inner peace, itu dalam bahasa Quran disebut dengan sakinah. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, sakinah ini kedamaian batin, ketentraman jiwa, ya, inner peace yang akan diperoleh oleh seseorang itu, siapa yang beri? Yaitu Allah, kan itu. Nah, kepada siapa ketenangan itu diberikan? Dalam Quran dikatakan fi qulubil mu'minin. Jadi kunci untuk mendapatkan ketenangan batin, ketentraman jiwa, sehebat dan sedahsyat apapun ujian yang kita hadapi, kuncinya satu, kita harus beriman dulu. Nah, selain itu hadis tadi yang dicontohkan oleh Nabi mengajarkan satu doa ketika ada seorang sahabat datang, ya, mengeluhkan, "Ya Rasulullah, saya ini sumpek ya Rasulullah, galau, ini banyak masalah keluarga dan seterusnya." Kata Nabi, ucapkan satu doa, yang sekaligus doa ini menjadi syarat nanti, ada 3 itu. Apa doa yang diajarkan Nabi? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan. Kalau diartikan, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu agar engkau ya Allah menganugerahkan kepada kami ini nafsan bika mutmainnah, ketenangan jiwa, ketentraman batin. Bagaimana sih ciri atau indikator jiwa yang tenang, batin yang tentram itu gimana? Dilanjutkan kata Nabi tadi dalam hadis, tu'minu biliqa'ika, yaitu jiwa yang benar-benar yakin akan perjumpaan denganmu ya Allah. Wa tardha biqada'ika, yaitu jiwa yang senantiasa ridho terhadap ketetapanmu ya Allah. Dan yang terakhir, taqna'u bi'ata'ika, yaitu jiwa yang senantiasa qanaah atas apapun yang engkau berikan. Jadi ini doa sekaligus syarat sebenarnya. Kalau kita mau hidupnya tenang, hidupnya tentram, damai, 3 hal ini diamalkan. Yakin dengan seyakin-yakinnya, 1, bahwa ujung dari kehidupan kita di dunia ini adalah perjumpaan dengan Allah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, akhir dari cerita kita di dunia ini apa Bapak Ibu? Mati. Kalau mati, ya semua akan berjumpa dengan Allah. Itu pasti. Suka tidak suka, senang tidak senang, mau tidak mau, kaya ataupun miskin, pada akhirnya semua akan mati. Ini kita tanamkan. Yang kedua tadi, tardha biqada'ika, selalu ridho menerima apapun yang telah Allah takdirkan, dan qanaah akan
apapun yang Allah berikan. Nah, kita coba sekarang bahas satu persatu. Doa sekaligus tips dari Rasulullah tadi itu. Apa maksud tu'minu biliqa'ika? Jadi kata Nabi seakan mengabarkan kepada kita, kalau ingin bahagia, ingin tidak sumpek hidupnya, seberat apapun ujian yang kamu hadapi, kata Rasul, seakan-akan begini, sudah endingnya kamu akan mati gitu. Kalau kamu mati sudah selesai gitu. Maksudnya apa? Artinya semua itu sifatnya tidak ada yang tetap, Pak. Semuanya sementara. Sekarang yang jadi pejabat, apakah sampai mati dia jadi pejabat? Belum tentu. Kalau ada pergantian bisa jadi dia di bawah. Yang sekarang di bawah besok bisa di atas. Yang sekarang sedang tertawa bahagia, kan tidak selamanya. Satu saat dia akan menangis. Kan tidak ada itu ceritanya orang itu seneng terus, tidak ada, Pak ya. Kalau yang sekarang kita lagi sedih, ya berkabung, lagi banyak masalah. Tapi kan itu tidak selamanya. Ada kala nanti kita itu pasti tertawa. Yang sekarang sedang sehat, ya tidak selamanya. Ada kalanya tubuh ini butuh istirahat. Ada yang sakit. Yang sakit, ya nanti kalau nggak sembuh ya mati. Jadi semuanya itu berputar, tidak ada yang tetap. Ya. Jadi kalau kita meyakini bahwa ujung perjalanan kehidupan kita itu adalah perjumpaan dengan Allah, kita meyakini bahwa ya semuanya itu sifatnya sementara, tidak ada yang abadi. Kebahagiaan sementara, kesedihan juga sementara, kekayaan sementara, miskin juga sementara, dan seterusnya sementara itu. Nah, kalau kita menyadari bahwa semua itu sementara, ketika saat ini Allah itu uji dengan cobaan, dan cobaan itu tidak akan selama-lamanya. Kalau Allah uji dengan kebahagiaan, jangan terlalu euforia berlebihan, karena kebahagiaan itu tidak selamanya. Maka prinsip orang mukmin itu kan sangat moderat. Kalau dia sedang bahagia, ya harus bersyukur. Kalau dia sedang mendapatkan musibah, bersabar. Dan syukur dan sabar ini ujung-ujungnya adalah kebaikan. Tu'minu biliqa'ika tadi, keyakinan bahwa kita itu akan berjumpa dengan Allah, mempunyai makna yang kedua, Pak. Apa makna yang kedua? Kalau ingin bahagia, tentram hidupnya, ingin punya inner peace, jangan sekali-kali menjadikan selain Allah sebagai orientasi dan tujuan utama dalam setiap amal kita. Itu. Apa maksudnya? Kita itu, Pak, terkadang kecewa, nesu, marah, bisa jadi sebabnya karena kita terlalu berharap kepada manusia. Ya. Kalau terlalu berharap kepada manusia, kata Ali bin Abi Thalib, itu adalah kekecewaan yang disengaja. Manusia itu sifatnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, 9 kali kita berbuat kebaikan, 1 kali berbuat keburukan, maka fokusnya ke 9 kebaikan atau 1 keburukan? 1 keburukan. Ya, kita berbuat baik selama ini gara-gara khilaf 1 kali, yang diingat-ingat kesalahan kita, itu memang sifat dasar manusia. Nah, kalau kita sudah tahu sifat dasar manusia seperti itu, lalu kemudian kok kita mati-matian melakukan amal kita, perbuatan kita, kehidupan kita untuk mempersembahkan kepada manusia, siap-siap kita pasti kecewa. Dengan kata lain apa? Bahwa kita itu kalau pengen bahagia, pengen tentram, kita belajar ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ketika kita tidak lagi menjadikan persepsi manusia itu sebagai tujuan utama dalam amal kita. Mau sebaik apapun kita, Pak, nggak ada ceritanya orang nggak punya haters itu. Loh, kita kalau nggak mau punya haters, siapa kita? Wong Rasulullah itu juga punya haters, gitu kan? Nah, sekarang kita sumpek main medsos, katakan ada yang komentar tidak enak dikit, kita sudah berubah itu moodnya kan, gara-gara baca komentar nyinyir, katakan. Jadi kalau kita masih menjadikan persepsi pandangan manusia terhadap kita itu sebagai penentu kebahagiaan atau tidak bagi hidup kita, ya nggak akan pernah ada bahagianya. Ya, berbuat kok agar mendapatkan apresiasi dari atasan. Ya, maka ya kalau diapresiasi dia senang, kalau enggak, wah, udah ngoyo seperti ini, udah mati-matian, ternyata masih ada yang salah, ya kecewa.
Maka kata para ulama itu indikator keikhlasan itu 3 sebenarnya. Jadi kapan kita itu benar-benar jadi pribadi yang ikhlas? 1, kata para ulama, ini bukan hadis ya. An yastawiyal amalu fis sirri wal alaniyah. Ketika kita mampu menjaga kualitas ibadah kita, baik ketika sendiri ataupun rame-rame. Jadi kalau kita ibadah sendiri kok nggak bisa khusyuk, cepet-cepet, tapi kalau pas rame-rame kok khusyuk, berarti kita belum bisa menjadi pribadi yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu mau dia ibadah sendiri, mau di keramaian, sama kualitasnya. Nah, ini indikator yang pertama. Yang kedua, an yastawiyal amalu fil madhi waz zammi. Kapan kita dikatakan ikhlas? Benar-benar tu'minu biliqa'ika ini, ketika kualitas amal perbuatan kita itu sama, baik ketika dipuji ataupun ketika dicaci. Kalau ketika kita berbuat kemudian ada pujian, yang like banyak, viewersnya banyak, kok seneng gitu ya. Tapi ketika kita berbuat ada yang mengkritik, mengingatkan, kok kita marah, nesu, berarti sebenarnya kita belum menjadikan Allah dan Rasulnya itu sebagai tujuan utama. Jadi masih menjadikan persepsi manusia sebagai tujuan kita beramal. Yang ketiga kata para ulama, apa sih tu'minu biliqa'ika? Ikhlas itu apa sih? Adalah ketika alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwahu. Kalau kita itu sudah beramal, sudah. Mau dilihat orang, mau tidak, mau diapresiasi orang atau tidak, yang penting ini yang saya kerjakan dan ini baik, terus lanjutkan, itu sudah ikhlas. Tapi kalau nunggu dulu, ini banyak nggak ya nanti yang memperhatikan ya, oh ini nanti banyak nggak yang apresiasi, kalau nggak banyak nggak usah, berarti belum ikhlas itu. Nah, jadi puncak dari tu'minu biliqa'ika itu tadi. Kata Nabi, kalau pengen hidupnya tenang, bahagia, jangan sekali-kali menggantungkan kebahagiaan itu kepada persepsi manusia terhadap diri kita. Kalau ada ungkapan itu, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keridhoan manusia terhadap kita itu, Bapak Ibu, adalah satu obsesi yang tidak akan pernah tercapai. Sesoleh apapun kita, pasti ada orang nggak suka, itu pasti ada. Nah, jadi kalau kita sudah punya cara pandang seperti itu, tu'minu biliqa'ika, ya sudahlah, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Nah, insya Allah sedikit demi sedikit kedamaian batin, ketentraman jiwa itu akan kita miliki. Yang kedua, tardha biqadha'ika, kata Nabi. Kalau mau bahagia, mau tenang, tentram hidupnya, rubah cara pandang kita terhadap takdir. Itu maksudnya. Ya. Bagaimana cara merubah cara pandang kita terhadap takdir? Selama ini kita mengimani memang ada takdir baik, ada takdir buruk, kan gitu. Ada ketetapan Allah yang pas dengan kita sehingga kita itu senang, ada ketetapan Allah yang kita nggak pernah berharap, bahkan jangan sampai terjadi, tapi itu terjadi. Dalam pandangan Allah tidak ada yang buruk di sisi Allah, Pak. Buruk atau tidak buruk itu karena persepsi manusia, pandangan kita. Tapi menurut Allah itu pasti baik. Ya. Maka cara pandangnya adalah yang sudah terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi jam 6 pagi itu sudah terjadi. Dan yang sudah terjadi itu sebenarnya sudah Allah tetapkan ribuan puluh tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di Lauhil Mahfuz. Yang sudah terjadi tidak bisa kita rubah, ya kan? Nah, yang tidak bisa kita rubah itulah, yang sudah terjadi itulah, masa lalu itu. Apapun yang sekarang kita alami, keyakinan kita, keimanan kita adalah bahwa semuanya itu terbaik menurut Allah. Nah, nanti jam 3 sore itu belum terjadi. Meskipun belum terjadi, tapi Allah sudah menentukan, belum di Lauhil Mahfuz. Sudah. Nah, kenapa Allah rahasiakan yang belum terjadi? Agar kita itu berikhtiar untuk menentukan nasib kita. Itulah hikmahnya. Kenapa masa depan itu dirahasiakan oleh Allah, agar kita berikhtiar. Nah, yang sudah terjadi ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita merefleksi ya, pengalaman-pengalaman pahit kita dalam hidup, pasti ada hikmah kalau kita merefleksi itu.
Dan itu pasti yang terbaik gitu. Kalau mengutip asar dari Ali bin Abi Thalib, perkataan beliau itu begini. Kata Ali itu, kalau saya punya keinginan, lalu saya berdoa kepada Allah, dan doaku itu Allah kabulkan, kata Ali, aku bahagia. Tapi kok ternyata Allah tidak mengabulkan doaku, aku lebih bahagianya 2 kali lipat. Itu ya cara pandangnya. Kenapa? Karena yang pertama itu pilihanku, sedangkan yang kedua itu adalah pilihan Allah. Bapak Ibu, Allah takdirkan kerja di sini. Meskipun dulu mungkin ada yang punya cita-cita jadi presiden mungkin, atau jadi anggota dewan. Allah takdirkan kerja di sini. Ya, kerja di sini, kalau orang beriman, itu adalah pilihan terbaik dari Allah. Saya sering sampaikan itu ke mahasiswa Bapak Ibu ya. Mahasiswa di kampus swasta itu kan rata-rata, nggak semuanya sih, adalah orang-orang yang mungkin belum diterima di kampus yang dituju gitu ya. Kampus negeri katakan. Apalagi kalau kelas-kelas buncit, kelas D, kelas E itu kalau sudah titik-titik terakhir mau pendaftaran ditutup baru mau daftar itu kan. Saya sering sampaikan ke mahasiswa ketika saya masuk, kamu dulu mau kuliah di mana Mas? Di sini Pak. Sudah daftar? Sudah tes? Sudah diterima? Enggak Pak. Diterimanya di sini lagi gitu kan. Saya sampaikan, harusnya kamu sujud syukur Mas. Gak bisa Pak? Iya, yang dulu itu pilihan kamu, yang sekarang itu pilihan Allah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih tahu? Kamu, hamba yang lemah, yang bodoh, atau apa Allah yang mencipta kita, yang maha pengetahui? Allah yang lebih tahu. Pasti ada hikmahnya. Jadi yang kita alami sekarang ini, suka atau tidak suka, itu adalah pilihan Allah, dan itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering baca ayatnya itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita membenci sesuatu, tapi dalam pandangan Allah itu terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita mencintai sesuatu, padahal itu buruk bagi kita. Lalu ditutup ayat itu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang paling tahu itu Allah. Kalau orang beriman tuh gak mungkin, Allah itu maha jahat, gak mungkin. Gak mungkin, mustahil Allah itu jahat sama hambanya. Jangankan orang beriman, yang kafir aja dikasihi kok. Artinya sepahit apapun, seburuk apapun pengalaman masa lalu kita, itu bukan karena Allah jahat Pak. Tapi kalau Allah itu sayang dan cinta kepada kita, jadi kita ingin, Allah itu ingin kita itu mencari apa hikmahnya, sehingga itu menambah keimanan itu. Nah itulah kenapa kalau kita sekarang sedang menghadapi ujian, jangan pernah merasa ujian kita yang paling besar, itu yang paling berat gitu ya. Di luar sana itu lebih banyak yang lebih dahsyat ujiannya. Waktu COVID itu, kita diuji Allah COVID 2-3 tahun. Saya tidak pernah mimpi Pak, yang namanya ditinggal mati orang tua dalam waktu berdekatan karena COVID. Jadi bulan September tanggal 4 itu ibu saya wafat COVID dan dimakamkan dengan protokol. 2 bulan setelahnya bapak saya. Itu kalau nggak beriman bisa ateis itu saya. Ya Allah, tega banget ya Allah. Kalau mau ambil bapak nantilah, nunggu berapa tahun setelah. Kan kita pengennya gitu kan. Pengennya orang tua itu panjang umur gitu. Kok berat sekali ini ujian darimu ya Allah. Itu awalnya begitu. Tapi saya merefleksi. Ternyata ada yang lebih dahsyat Pak. Saya ditinggal bapak ibu meninggal itu posisi semua anaknya udah mentas lah. Sudah selesai semua sekolahnya. 2 sudah berkeluarga. Ada saudara atau kawan di Jogja itu aktivis juga, aktivis dakwah itu, meninggal dengan istrinya dalam jangka waktu 1 pekan di PKU Pak, COVID. Jangan kalau tahu anaknya 4, yang paling besar itu SMP kelas 1, yang paling kecil masih umur 2 atau 3 tahun. Bapak ibunya sudah nggak ada. Jadi kalau kita bandingkan ujian kita dengan yang di bawah kita, oh ya Allah, Allah itu cek sayang sama saya. Coba kalau saya di posisi itu, yatim dari kecil saya. Jadi kalau kita mau, ketika Allah kasih musibah, itu jangan lihat yang di atas Pak. Ketika kita lagi sumpek banyak masalah, ternyata FYP kita di YouTube, orang kaya sedang flexing. Wah, semakin sumpek Pak hidup kita. Hidup lagi susah-susahnya, lihat tetangga katakan beli mobil baru. Wah, semakin gak karuan. Ketika kita dihadapkan masalah seberat apapun, yang dilihat itu FYP atau
YouTube yang tentang orang yang kesulitan. Ada orang yang Masya Allah ya, kita bisa bekerja, dia kemana-mana nyari kerja. Ada pedagang yang sampai jam 2 malam gak laku-laku. Kalau itu yang kita tanamkan, tidak ada kemudian kita itu merasa orang yang paling menderita di dunia ini. Dan kesimpulannya bahwa Allah itu sangat maha penyayang gitu. Nggak ada ceritanya Allah itu jahat pada kita. Maka tardhu bi qada'ika ini penting ya. Yang belum terjadi kita ikhtiarkan sebaik mungkin. Nanti malam, besok Rabu, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun yang akan datang belum terjadi. Meskipun sudah Allah tentukan di Lauhil Mahfuz, tapi kita harus berikhtiar semaksimal mungkin. Nah, kalau sudah berikhtiar, apapun hasilnya, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, diharapkan atau tidak, orang beriman itu meyakini bahwa itulah yang terbaik menurut Allah. Jadi tardho bi qada'ika. Nah, yang terakhir ini, biar tidak terlalu lama ya, Ustaz ya. Nanti waktu istirahatnya habis. Tadi pertama apa Pak ya? Tu'minu bi liqa'ika. Meyakini bahwa perjumpaan kita itu dengan Allah itu pasti. Yang kedua, selalu ridho terhadap takdir Allah. Yang ketiga, taqna'u bi'ata'ika. Apa itu taqna'u bi'ata'ika? Sederhananya senantiasa bersyukur. Jadi kata Nabi, kalau mau bahagia, tentram hidupnya, tidak depresi, enggak stres, ya, mentalnya sehat, gitu ya, syukur kuncinya. Jangan pernah merasa selalu kurang. Ya. Jadi ada kawan kalau tanya, ada kawan itu suka banding-bandingkan gaji. Ya, gajinya berapa? Saya di UMY kan, gaji itu urusan privat lah. Ya, saya tanya, berapa gajinya di UMY? Saya bilang, banyak enggak? Kalau banyak enggak, cukup, saya bilang gitu. Karena banyak belum tentu cukup, Pak. Yang korupsi 271 triliun itu gajinya banyak, tapi gak cukup kan gitu. Karena gak cukup, dia selalu merasa kurang, gitu. Jadi yang tepat itu bukan banyak atau sedikit, cukup. Ada orang yang mungkin secara zahir, kok bisa dengan gaji seperti itu, masih hidup, istrinya 1, anaknya 5 lagi gitu kan. Yang mencukupkan itu Allah. Bisa jadi cara pandang kita terhadap rezeki itu salah. Selama ini kita menganggap rezeki itu nominal yang ada di payroll kita, ada di slip gaji kita. Oh enggak, rezeki itu lebih luas dari itu. Ya, tidak hanya sebatas nominal-nominal yang ada di rekening kita. Ya, maka kuncinya dari kata Nabi, taqna'u bi'ata'ika. Kuncinya itu syukur sama qanaah kalau mau bahagia. Ya. Dengan kata lain, kita itu diminta oleh Allah dan Rasulnya fokus terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jangan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi kalau fokus kita itu kepada kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain, itulah muncul istilah rumput tetangga lebih hijau. Ya, padahal kan sawang sinawang gitu kan, kelihatannya kan kita nggak tahu dalamnya bagaimana. Ya. Jadi kalau kita fokusnya itu kepada nikmat Allah pada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan sesuatu yang tidak pernah kita minta loh Allah kasih. Coba tadi salat zuhur, yang minta doa tentang kesehatan ada enggak? Mungkin ada yang lupa. Ya Allah, berikan kepada hamba kesehatan jasmani rohani, atau dalam bahasa Indonesia begitu. Dalam bahasa Arab, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, ada enggak? Jangan lupa. Selama ini enggak pernah minta sehat. Allah berikan sehat, Pak. Ya, jasmani rohani, Masya Allah. Jadi bisa jadi Allah itu memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita minta. Nah, karena kenapa kita selama ini merasa depresi, sumpek, suntuk gitu ya, bad mood, bisa jadi karena fokusnya kepada yang tidak ada, bukan kepada yang ada. Nah, sebagai penutup, kalau saya boleh ilustrasikan, kalau ada kertas kecil Bapak Ibu, ada kertas A4 gitu ya, bisa nggak kertas A4 ini menutupi musola Al-Ikhlas ini? Kertas A4 itu bisa menutupi musola ini enggak? Bisa. Kapan? Ketika kertasnya kita taruh di sini, Pak. Kan begitu ya. Jangankan musola atau Masjid Al-Ikhlas, itu seluruh Jogja nggak kelihatan kalau kertas A4-nya kita taruh di sini. Gitu ya. Itu kan menutupi seluruh dunia. Itu ilustrasinya apa? Jadi kertas inilah
kertas A4 yang menutupi mata kita itu ibarat satu dua keinginan dan harapan kita yang mungkin sampai sekarang belum Allah kabulkan. Lalu fokus kita di sini. Ya, kita pengen naik jabatan. Jadi direktur Pak ya sini ya. Direktur kepala pajak sudah sejak 20 tahun yang lalu, nggak dikabul-kabulkan. Fokusnya di sini. Iya, nggak akan bahagia hidupnya, gitu kan? Tapi kalau fokusnya ini kertas ini dihilangkan, katakan, kita bisa melihat begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan. Nah, kita yang hadir di sini bisa jadi alumni COVID. Yang lain sudah bertemu munkar nakir, kita masih di sini, Pak. Ada yang sembuh dari COVID, Allah berikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Sehat jasmani, rohani, ya istri yang soleh dan solihah, kan begitu ya. Pasangan yang soleh dan solihah, anak-anak yang soleh, ya, tetangga yang baik, komunitas dan circle yang baik, itu semuanya rezeki yang tanpa kita sadari, bahkan jarang kita minta Allah berikan. Nah, gara-gara fokus kita itu kepada satu dua keinginan kita yang mungkin masih Allah tahan, gitu kan? Allah tahan, kalau Allah ijabah, bisa jadi kita lupa diri, kan begitu. Nah, kita tidak akan pernah merasakan syukur kalau kita nggak pernah bersyukur. Ya, tidak akan merasakan inner peace tadi itu. Kita nggak akan bahagia. Maka tiga hal ini ya yang kita ikhtiarkan untuk kita amalkan dalam kehidupan. Seberat apapun ujian yang Allah berikan, kalau selama kita yakin bahwa ujung perjalanan kita ada perjumpaan dengan Allah, seberat apapun itu ujian kita, kalau kita senantiasa ridho terhadap takdir Allah dan bersyukur, pada akhirnya insya Allah Allah akan memberikan kepada kita an-nafsul mutmainnah, itu jiwa yang tenang, ya, kedamaian, ketentraman. Kemudian Allah sehatkan mental kita di tengah kehidupan yang serba tidak karuan ini, gitu ya. Dan bisa kita amalkan atau kita baca juga doa ini setiap sholat atau sebelum tidur. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardha biqadha'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menganugerahkan kepada kita jiwa yang tenang. Allah berikan dalam kehidupan kita ketentraman, kedamaian batin, sehingga kita bisa benar-benar khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi hamba-hambanya yang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.